Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utang? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utang, buatlah surat utang lain,
80 pikul. Bendahara yang tidak tidur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, brother, suster, saudara-saudariku yang terkasih, untuk memahami konteks Injil ini, maka kita perlu kembali memahami budaya masa lalu dalam hal pengelolaan keuangan yang dipersiapkan kepada seorang bendahara. Jadi pada masa itu pemilik modal hanya menyediakan uang dan kemudian pengelolaan itu diserahkan kepada bendahara yang mengelola dengan harapan pemilik modal mendapat keuntungan. Berapa bunga itu akan ditentukan oleh bendahara, dan kalau ada risiko kerugian berarti ditanggung oleh bendahara. Tetapi kalau ia berhasil mengelola keuangan dengan baik, maka dia akan memperoleh keuntungan di situ. Dalam perumpamaan tadi kita mendengar kisah tentang pemilik yang mengetahui bahwa bendaharanya telah mengambil uang. Oleh sebab itu ia kemudian memanggil bendaharanya dan meminta pertanggungjawaban. Dan apa yang dilakukan oleh bendahara tersebut? Bendahara tersebut mengurangi jumlah hutang dari para peminjam atau dengan pengurangan jumlah uang tersebut, dia mengharapkan supaya dia dapat membayar kembali hutangnya, dan akhirnya ia mungkin tidak dapat dipecat, atau setidaknya dia dapat menyelamatkan masa depan dan karirnya. Dan uang yang dikembalikan kepada Tuhan sebenarnya tidak ada yang berkurang. Dialah yang mengalami kerugian karena keuntungan yang sebenarnya harus dia peroleh sudah dia potong. Dari perumpamaan Tuhan Yesus ini kita dapat belajar bagaimana sang bendahara tadi dia memikirkan masa depannya dengan sangat cerdik. Walaupun dia pernah membuat kesalahan, tapi dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya itu. Nah, dari perumpamaan ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, di dalam situasi krisis, dia mengambil langkah yang tepat untuk masa depannya. Dia tidak mudah menyerah dan berputus asa saat menghadapi kegagalan. Dia tidak jatuh dalam keputusasaan atau meratapi keadaan, melainkan dia berpikir secara taktis dan kreatif untuk mengatasi masalah yang ada di hadapannya. Yang kedua, dia tidak sembunyi dari masalah atau mencari kambing hitam dari masalahnya, melainkan dia mencoba menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu sendiri. Yang ketiga, ia adalah pribadi yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan berfokus pada masalah. Ia menggunakan uang yang ada dalam pengelolaannya untuk menjadi modal dalam membangun pertemanan, atau lebih tepatnya membeli pertemanan dengan sesama yang dapat menolongnya kelak jika ia mendapat masalah, dipecat dari pekerjaannya, seperti ia pernah menolong mereka. Bagi Yesus, apabila mereka yang tidak mengenal Tuhan di saat-saat yang sulit dan kritis, mereka mampu berpikir kreatif untuk mempersiapkan masa depan, maka sebenarnya kita juga sebagai anak-anak Allah harusnya berpikir lebih cerdik dan kreatif dalam menghadapi masalah dalam hidup dan mempersiapkan masa depan kita, tentu tetap berpedoman pada iman kepada Kristus Yesus. Kreatif dan cerdik tanpa berlandaskan iman tentu akan menghasilkan tindakan yang bisa memperdaya dan merugikan banyak orang dalam hidup. Semoga demikian. Amin.